Halo teman-teman, di dalam video saya kali ini kita akan membahas mengenai berbagai bentuk dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Buat kalian yang perlu materi mengenai hakikat perubahan sosial dan teori sosial, silakan lihat video saya sebelumnya yang ada di link di atas ini. Pada video saya kali ini, kita akan membahas 8 bentuk dari perubahan sosial, yaitu perubahan evolusi, revolusi, kecil, besar, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan struktural, dan juga perubahan proses. Yang pertama kita akan membahas perubahan evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara lambat dan memerlukan waktu yang lama. Beberapa teori di dalam perubahan evolusi. 1. Unilinear theories of evolution. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahap tertentu, mulai dari sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya ke tahap sempurna. Kedua, Universal Theory of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok heterogen. Yang ketiga, Multi-line Theories of Evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya, perubahan sistem mata pencaharian dari berburu ke pertanian. Yang kedua adalah revolusi. Revolusi merupakan sebuah perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut sendi-sendi kehidupan masyarakat. Misalnya revolusi industri di Inggris yang merupakan perubahan proses produksi tanpa mesin menjadi menggunakan tenaga mesin. Syarat dari tercapainya sebuah revolusi adalah 1. Adanya keinginan dari masyarakat untuk melakukan perubahan. 2. Ada seorang pemimpin yang mampu memimpin ke arah perubahan tersebut. 3. Ada pemimpin yang mampu menampung aspirasi rakyat. 4. Ada tujuan konkret yang ingin dicapai. Dan yang kelima, ada momentum yang tepat untuk melakukan sebuah revolusi. Yang ketiga adalah perubahan kecil. Perubahan kecil merupakan sebuah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Misalnya, perubahan gaya berkacamata atau gaya berpakaian. Yang keempat adalah perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga di dalamnya. Misalnya, urbanisasi ke kota yang menimbulkan berbagai perubahan seperti semakin sempitnya lahan di perkotaan. Yang kelima adalah perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan sebuah perubahan. Misalnya, diterapkannya program keluarga berencana yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar tercipta keluarga-keluarga yang sejahtera. Yang keenam adalah perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Misalnya, kemajuan teknologi pertanian dengan menggunakan traktor. Di satu sisi akan mempermudah pekerjaan petani, tetapi di sisi lain nilai kegotong royongan dalam mengerjakan lahan pertanian menjadi pudar. Yang ketujuh adalah perubahan struktural. Merupakan perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Misalnya, perubahan sistem pertanian dari sentralisasi ke desentralisasi yang mengakibatkan penambahan wewenang pada daerah yang harus didukung oleh kesiapan pengelolaan daerah tersebut. Yang kedelapan adalah perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang tidak mendasar dan hanya menyempurnakan dari perubahan sebelumnya. Misalnya, perubahan kurikulum dalam bidang pendidikan yang sifatnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Teman-teman semua, tanpa kita sadari, kita semua adalah bagian dari berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Bentuk perubahan sosial yang mana yang kalian rasakan saat ini?